RTK konsumen, RTP produsen, RTG government, dan RTLN luar negeri. Nah, pengeluaran dari mereka masing-masing apa aja? Coba kita cek analisa ya. Yang RTK pengeluarannya itu konsumsi, artinya disimbolkan dengan C, consumption. Yang RTP itu pengeluarannya adalah investasi, karena umpamanya produsen supaya bisa menghasilkan uang yang lebih, dia harus menginvestasikan uangnya untuk masuk ke dalam usaha itu lagi. Jadi kalian ibaratnya perusahaan itu suatu mesin pencet uang gitu deh. Perusahaan masukin uang ke dalam perusahaan dan perusahaan akan menghasilkan uang lebih banyak. Makanya RTP ini perlu investasi. Jadi ini I, investasi. Ada juga tabungan sebenarnya. Tabungan tapi ini dianggap sama dengan I. Jadi biasa digabung gitu. Lalu berikutnya ada pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa. Ini kita simbolkan dengan government spending. G. Tabungan. Itu aja deh. Lalu yang D, ini kan pengeluaran pemerintah. Oke, berarti yang berikutnya itu ekspor neto. Ekspor neto ini itu simbolnya XN dan ini adalah pengeluaran dari rumah tangga luar negeri. Jadi umpamanya nih, kalau misalnya kita ekspor ke Malaysia misalnya, maka Malaysia itu umpamanya kan mencatat itu sebagai pengeluaran karena umpamanya Malaysia mengimpor, kita mengekspor. Berarti itu pengeluaran bagi RTLN. Nah, di sini kan ada empat pelaku ekonomi. Jadi ini pengeluarannya RTLN ekspor itu. Dan apa itu ekspor neto? Ekspor neto itu ekspor dikurang dengan impor. Nah, jadi bagi mereka ekspor itu pengeluaran, impor itu pendapatan. Tapi kalau posisinya Indonesia yang impor gitu nah. Jadi gitu. Yang penting dari poin-poin ini kalian pasti bakal ngedapatin rumus yang begini. Y sama dengan pasti kalian sudah pernah lihat I G X kurang M. Jadi gitu. Nah, contoh soalnya nggak perlu contoh soal sih sebenarnya ini tinggal dijumlahin deh semua. Oke, berikutnya yang pendekatan pendapatan. Ini sama juga untuk menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Yang memiliki faktor produksi siapa Nando? Pelaku ekonomi yang mana? Konsumen kok. Oke, Nando. Nah, itu faktor apanya? Balas jasanya kan ada empat nih. Kalau misalnya kalau tenaga kerja, balas jasanya wage atau disimbolkan W. Modal, balas jasanya interest atau bunga, simbolkan I. Tanah itu balas jasanya biasa bayar sewa atau rent ya. Dan wirausaha ini balas jasanya itu dalam bentuk keuntungan atau laba atau profit bahasa Inggrisnya. Nah, dari sini jelas sama kayak yang di pengeluaran sama seperti yang di pendekatan pengeluaran tinggal dijumlahkan saja semua kan menjumlahkan balas jasa yang diterima oleh pemilik FT. Jadi ini tinggal kalian tambahin Y sama dengan W tambah R tambah I. Oke, jadi gitu. Tinggal dijumlahin deh semua, gampang.
Untuk yang ini jelas kan? Udah ada pertanyaan? Oke. Yang ini yang hati-hati sih, tahun lalu keluar habisnya. Nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang tahu ini. Kebanyakan orang tahunya pengeluaran sama pendapatan baik. Yang ini boleh kalian pelajari. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita ingin menghitung consumption saving. Ini aja sih dulu, selebihnya jangan deh dulu. Kita fokus di sini. Nah, ini itu kita mau membahas secara spesifik C yang di sini. Di pendekatan pengeluaran itu ada consumption, kita ingin membahas secara spesifik consumption ini. Em, Coba William, aku mau nanya-nanya. Halo William, mosi-mosi William, belum masuk ya? William, oh lagi dua hari. Oke, sorry. Selfie aja deh. Halo selfie ya. Iya kak, Oke, sekarang aku punya variabel namanya konsumsi C. Supaya Selvia bisa konsumsi, kita harus punya apa? Supaya kita bisa makan, kita harus punya apa? pendapatan. Oke, pendapatan. Maka dari itu, C itu kita bisa tulis dalam bentuk fungsi Y. Nah, fungsi Y di sini itu kita samakan dengan fungsi yang linear. Fungsi linear itu yang begini. Kalau kalian di matematika kan ada yang begini, Y sama dengan eh, M X ditambah C. Nah, begini kan. Nah, ini itu umpamanya kita paralelkan, kita cerminkan dengan fungsi konsumsi ini, di mana Y ini bakal digantikan dengan C. Sumbu Y yang biasanya di MTK itu digantikan dengan konsumsi. Sedangkan sumbu X yang biasa itu digantikan dengan Y, di mana Y adalah pendapatan. Jadi gitu. Makanya ini nanti ya dapat CO, C sama dengan CO ditambah MPC kali Y. Apa itu MPC? MPC ini adalah marginal propensity to consume. Itu adalah perubahan konsumsi sebagai akibat dari adanya perubahan tingkat pendapatan. Jadi gitu. Oke. Maka kita bisa mendapatkan persamaan yang begini. Sedangkan CO ini adalah autonomous to consume. Jadi kalau ini umpamanya adalah pengeluaran minimum yang memang harus ada gitu. Karena walaupun kita gak ada pendapatan pun kan tetap harus konsumsi kan. Kalau enggak ya gak makan artinya. Jadi walaupun pendapatan misalnya Y-nya 0, nih kalau misalnya kalian masukin di sini, C sama dengan C0 tambah MPC kali Y. Kalau misalnya Y-nya 0, artinya ini 0, artinya C sama dengan CO. Artinya ya mau gak mau konsumsi itu minimal harus CO. Makanya ini autonomous to consume. Jadi begitu. Nah, ini konsepnya sama persis sih seperti yang kalau di MTK ini Y sama dengan MX tambah C. Umpamanya ya MPC ini jadi kemiringannya. M-nya ini maksudnya gitu. CO itu C, Y itu X, dan C ini ya Y. Jadi gitu aja. Nah, berarti aku bisa mendapatkan rumus.
Kan kalau misalnya di matematika biasa kan M atau kemiringan tuh sama dengan delta Y per delta X begitu kan. Kan pengertian kemiringan begitu. Berarti kita bisa mendapatkan rumus kalau MPC ini sama dengan delta C dibagi delta Y. Jadi kurang lebih simetris ya ini ya. Saling cermin gitu. Ini kalau misalnya mau kalian jabarkan boleh. Ini jadinya C2 C2 dikurang C1 dibagi Y2 dikurang Y1. Jadi gitu aja. Sehingga kita bisa mendapatkan bentuk kurvanya itu kurang lebih begini. Kita gambar aja. Mana nilai? Gak buruk ya. Gitu. Ini. Bentuk kurvanya kurang lebih begini. Nah, kurang lebih itu begini. Nah, di mana ini adalah Y, ini adalah C, ini titik origin atau 0, dan ini sudah pasti CO. Konsep matematika aja kan ini minimum kalau misalnya Y itu 0, artinya dia memotong sumbu C itu di CO, di konstantanya yang samaan ini. Jadi gitu. Nah, kurang lebih gitu. Kok, Ya. misal nanya kok, boleh Hmm. gak kami pas lomba telepon kok katanya. Siapa yang nanya tuh? Misal kok, misal nanya tadi. Oh, aku rencana sih kalau sempat ya, ada anak lain yang pengen ikut nengok TSM, habis itu aku ada ikut, aku dampingin dia gitu nah. Kemungkinan besar lagi aku di sana gitu. Aku udah janji sama Davin Yo, juga. mantap. Sampai ya nggak lah ya. Dia aku kasih kode deh. Teriak-teriakan lagi kok kayak kemarin. Oh ya, misal baru ikut ya tahun ini ya. Kira tahun iya, iya. Benar juga. Hai Kak. Halo, belajar lumayan ke Jakarta. Otak aku sudah panas kok. Aduh, nggak bisa lagi sudah nih. Emang kalian bagi materi gimana sih strategi kalian? Tim William sama Michelle deh dulu. Aduh, Kalau Will kalau jelaskan. kalau hitungan tuh lebih banyak ke Michelle. Tapi kalau kayak teori hafalan-hafalan gitu lebih ke aku sama partner kami, tim yang satunya lagi. Markus dah namanya. Ya. Kan yang hitungan tuh banyak kan di ini permintaan penawaran, perilaku konsumen dan produsen nih yang kemarin aku ada jelasin juga, ada pendapatan nasional, inflasi, banyak loh hitungannya ini. Materi hitungan lebih banyak menurut aku. Uang pun ada hitungannya loh. Irving Fisher, ada juga Robert Robert apa gitu banyak hitungannya. Kalian yang kelas 11 ada diajarin ini nggak sih? Inflasi yang indeks harganya tuh ada banyak banget. Ada Fase, Las Vegas, Grobish, gitu-gituan. Kelas 11. Hmm. Ada Belum dari masuk sekolah ya nggak? kok. Belum masuk ya. Sudah anti lah kayaknya ya.
Em, menurut aku ya, materi ekonomi ini sebenarnya materi sekolah, tapi yang lebih dalam lah ya. Sebenarnya kayak manapun harus sekolah yang mengajari sih. Karena dulu waktu itu kan aku kelas 11 sama kelas 11 itu aku diajarin sama namanya Pak Alex. Pak Alex. Ini guru senior, dia lumayan jago ini. Jadi dia ngajari semua materi yang lomba tuh kayak sekitaran 10 bab gitu, hitungan semua diajarin. Jadi pokoknya kami yang waktu angkatan aku nih pada lumayan bisa semua rata-rata. Kasihan kalian ya. Oke, kita lanjut ke materi deh. Nah ini, ngomong-ngomong, ini kan kurva memanjang ke atas gini kan. Ini sebenarnya bisa disambungin nih, dari sini ke sini. Ini bisa disambungin nih. Ini kalau aku panjangin, lalu ini aku sambungin ke sini. Nah, berarti ini dia memotong sumbu Y di titik ini. Ada yang bisa cari dah, ini titik apa? Ini kan karena ini sumbu Y-nya memotong sumbu Y, artinya ini 0, apa gitu kan. Nah, ini apa? Ada yang bisa cari dah? Kasih tantangan. Masukin back ke dalam sini. Sorry, maksudnya ini kok terbalik-balik sih aku. Maksudnya ini Y-nya itu pasti negatif di sini kan. C-nya yang nol. Artinya ini ngutang ya dia ya. Kalau misalnya Y-nya negatif. Di saat Y-nya berapa, C-nya itu nol. Ini ada rumusnya ini. C sama dengan C0 tambah NPC kali Y. Nah ini kalian Y-nya ini kalian nolin aja ini. Y sama dengan nol. Lalu nanti kalian turunin nih rumusnya jadi apa. Kalian bakal ngedapatin eh eh bukan kok Y-nya nol, C-nya yang nol. Gara-gara ada sekolah jadi macet otak aku, nggak bisa MTK. C sama dengan nol, ini nanti kalian dapat persamaan Y sama dengan apa gitu, titik. Hmm. Ada yang ketemu belum? Belum ya? Baiklah, wajah. Ini berarti, nah ini artinya nol sama dengan C0 tambah MPC Y. Kita pindah ruas, berarti MPC kali Y ini sama dengan negatif C0.
artinya Y ini sama dengan negatif C0 per MPC. Jadi, jika nilai dari konsumsi itu 0, atau bahasa lainnya, fungsi Y ini memotong di sumbu Y. Maka artinya kita bisa ngedapatin rumus, ini bukan rumus, titik maksudnya. Ini titiknya itu negatif C0 per MPC ini 0,0. Jadi gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kalian baca-baca dari buku lain, ada kepercayaan kalau MPC ini sudah pasti lebih dari sama dengan 50%. Atau singkatnya, kemiringannya itu sudah pasti lebih dari 0,5, tapi maksimal 1. Menurut aku ini masih belum terlalu teruji, belum terlalu terbuktikan, karena bisa aja, gini aja logikanya. Marginal propensity to consume kan kenaikan konsumsi kita kalau pendapatan kita meningkat. Kalau misalnya pendapatan kita 1 triliun, habis itu MPC-nya, ini pendapatan 1 triliun kegedean deh, 1 miliar aja deh, 1 miliar. Satu orang gajinya misalnya sebulan 1 miliar. Habis itu MPC-nya mungkin 0,8. Ini kan rada gak masuk akal ya. Nggak mungkin umpamanya satu orang itu sekali konsumsi dalam 1 bulan tuh 800 juta. Itu makan apa tuh dia 800 juta. Jadi menurut aku ini masih tanda tanya, belum teruji. Tapi kalau misalnya memang ada pertanyaan yang begini, ya jawab aja begini. Biasanya habisnya kita itu konsum lebih besar daripada yang kita save. Tapi lagi-lagi kalau misalnya gajinya 1 miliar, memang mungkin kita konsumsi 1,8 miliar. Mentok-mentok konsumsi anggaplah mewahin sudah di 100 juta. Mungkin lifestyle orang kan beda-beda kan. Kalau misalnya dia konsumsi 100 juta, artinya dia bisa save 900 juta gitu kan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang syarat MPC, mungkin boleh jawab ini, tapi pada kenyataannya ini masih tidak absolut. Bisa salah. Ini cuman fun fact aja. Oke. Nah, gak usah lama-lama lagi, coba kita langsung tes ke soal. Ya, aku hapus. Hmm. Dapat kurva baru. Coba gini aja. Misalnya aku punya persamaan seperti ini. Set. Lalu ini C, ini Y, lalu ini titik 0, ini titiknya di negatif 50, dan ini titiknya di 40. Aku mau kalian mencari persamaan C sama dengan C0 tambah MPCY. Gimana cara kalian mencari ini? Aku kasih waktu sampai 9.42. 2 menit aja cukup. Coba dicari. Ini ada banyak cara sih. Ada cara satu,
cara 2, cara 3, 3 cara. Bahkan lebih kadang. Nanti aku bahas tiga-tiganya caranya. Oke, kita bahas. Jadi, ini ada 3 cara. Bebas kalian mau pakai yang mana. Cuman menurut aku, kalian pilih yang bisa kalian eh, pilih cara yang bisa membuat kalian kerjanya paling cepat. Jadi yang pertama, ini kalian bisa pakai rumus yang diketahui 2 titik. Karena ini kan ada 2 titiknya yang diketahui. Negatif 50 dan 0 sama ini 0,40. Ini kalian pakai rumus C2 kurang C1 sama dengan C dikurang C1 sama dengan Y2 kurang Y1 per Y kurang Y1. Ini kita masukin C2 40 kurang C1 0 berarti ini 40 per C dikurang C2 ini C aja artinya Y2 kurang Y1 0 kurang 50 kurang negatif 50 maksudnya itu jadi 50 dan Y dikurang Y1 ini jadi Y ditambah 50. Ini bisa kita coret, coret berarti 5C sama dengan 4Y tambah 200. C sama dengan 4 per 5 Y tambah 10. Ini cara pertama. Cara kedua, kalian lihat kurva ini. Dia memotong sumbu C di 40 nih. Sudah berarti dari sini kita bisa mendapatkan informasi kalau C0 itu sudah pasti 40. Berarti sekarang tinggal cari MPC-nya aja. MPC itu apa? MPC itu delta C per delta Y. Jadi gitu. Nah, kita lihat aja dari titik ini. Perubahan C. Perubahan C yang awalnya dari titik ini itu 0, dia ke 40. Berarti 40. Lalu delta Y, dia yang awalnya di sini negatif 50, dia jadi 0 di sini, di titik ini. Y-nya kan 0. Makanya ini per 50. Jadi kita langsung dapat nih 45. Lalu tinggal ya MPC tahu, C0-nya tahu, berarti sudah pasti C sama dengan C0 tambah MPC kali Y. Sama ini. Nah ini mungkin kalian kalau misalnya masalah delta kan kalian ragu kan, oh mana yang plus, mana yang minus gitu kan. Mana yang C2, mana yang C1. Nah ini MPC, ini salah satu yang enak. MPC itu sudah pasti positif.
Jadi kalau misalnya kalian ketemu nanti hasilnya negatif, ini kalian mutlakin aja. Yang penting perubahannya itu berapa. Kalau ini kan dari titik ini ke ini, Y-nya berubah 50. Dari titik ini ke sini umpamanya, ini kan segini lah kira-kira ya. Nah, ini kan berubah 40 gitu. Dari 0 ke 40. Ke atasnya 40, ke sininya 50. Makanya ini 10 per 50. Jadi gitu. Atau mungkin kalian kebalik, misalnya nih 50 per 40. Kalian anggapnya ini langsung salah karena MPC itu harus kurang dari satu. Minimal, maksimal satu. Tapi lebih dari satu tuh nggak bisa. Jadi 40 per 50. Balikin aja gitu. Itu kalau kalian mau cepat. Cara kedua. Cara ketiga, kalian bisa pakai rumus yang aku bilang tadi. Kalau misalnya dia memotong di sini, artinya ini kan negatif C0 per MPC kan. Berarti kita tahu ini rumus ketiga, kita tahu C0, lagi-lagi kita tahu C0 itu 40. Lalu negatif C0 per MPC ini negatif 50. Kita tahu ini 40, ini kita coret aja minusnya. Ini kita tahu ini 40, berarti ini bisa dicoret, dicoret. Berarti ini kalau misalnya kalian kali silang dan kalian pindah-pindah ruas, berarti MPC nanti dapat juga per 5. Jadi kita pakai rumus yang ini, yang negatif C0 per MPC tadi. Nanti kalian dapat C sama dengan 40 tambah 4 per 5 Y juga. Jadi bebas saya mau pakai cara 1, 2, atau 3. Aku sendiri prefer cara yang kedua. Cara yang ketiga mungkin aku sering lupa rumus ini. Cara pertama aku pusing nentuin mana yang C2 mana yang C1. Aku males. Jadi mending aku langsung tembak yang cara 2 baik. Karena ini C0-nya sudah tahu, tinggal MPC-nya aja nih dimain-mainin gitu. Tinggal dicari perubahannya, habis itu kalau misalnya kalian salah hitung hasilnya negatif, mutlakin aja. Nanti pasti dapat langsung ini. Jadi gitu. Kalau kalian ragu misalnya, kalian boleh fast check, kalian coba masukin persamaan ini ke dalam sini, ke dalam kurva ini. Bener nggak kalau misalnya Y-nya itu negatif 50, C-nya 0? Karena ini kan memotong sumbu Y, berarti C-nya 0. Masukin aja ini. 4 per 5 kali negatif 50, negatif 40. 40 berarti ditambah dengan negatif 40, 0. C-nya 0. Berarti benar. Jadi gitu cara kerjanya kalau mau cepet. Aku prefer cara 2. Tapi bebas, ini cuman option aja. Kalian bebas pilih cara mana. Sama kok, kayak MTK ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, next question sebelum kita ke materi selanjutnya. Coba misalnya ini yang diketahui agak berbeda nih. Misal kita dikasih tahu dari sini. Kita tahunya dari sini. Kita diketahui dua titik, titik ini dan titik ini. Ini Y, ini C. Lalu di sini itu anggaplah 500, di sini anggaplah 800, di sini 400. Iya, Bang. Bentar ya. Ya, berapa antrian, Bang? Oh, oke. Oke, jadi dari soal ini aku pengen kalian hitung kalau misalnya Y sama dengan 12.000, maka C ini berapa? Konsumsinya berapa? Jadi itu aja, coba dibuat. Aku kasih sampai 9.52, 2 menit aja lagi.
Penunjuk orang deh lah. Em, Misal deh coba. Misal 2 menit lagi coba jawabnya berapa? Oke, Michelle sudah belum? Bentar kok. Kok aku jadi kayak gini ya nyarinya? Aku pakai cara yang C2 kurang C1 bisa kan kok? Bisa itu. Kan diketahui 2 titik ini. Heeh. Kok aku bentar ya. Hmm. Kalian yang di Saveris masih ada ekskul-ekskul klub ya, ekonomi enggak sih? Masih. Masih. Oh, aku sampai hitung di sini. Balik. Oh, tadi rumusnya C2 kurang C1 per C kurang C2 ya? C2 C dikurang C1. Jadi atas sama bawah nih sama-sama C1 nih. Yang satu satu baris ini. Ah, oke. Mhm. Wait. Pantes salah di sini. Oke. Yang lain boleh ikut cari juga ya. Angkonya lumayan ngeselin ini. Aduh, Menjengkel. Kalian pakai kalkulator gak sih kerjainnya sekarang? enggak boleh kok. Enggak. Pakai dong. Pakai be. Susah ini angkonya. Aduh.
Kalau kalian dikasih pertanyaan kayak gini nih sekarang, berapa suku bunga Indonesia sekarang? Kalian bisa jawab nggak? Ada yang tahu nih? Hmm, nggak ada sepertinya. Itu boleh dicari tahu ya infonya. Mana tahu yang keluar gituan. Di nasional habisnya yang keluar itu. Ada ditanya juga nggak salah. Berapa unemployment rate Indonesia gitu-gituan. Jadi saran aku sering-sering baca berita. Boleh baca dari CNBC misalnya tuh. Kalian download di aplikasi berita kayak CNBC itu kalian baca-baca. Banyak tuh yang menarik. Berarti ini nyari C kan kok? Iya, kalau pendapatannya 12.000, konsumsinya berapa? Kalau nggak salah ya. Oke, 8666. Enggak. 0,67. 8.066, 2/3. 8666,67. Pendapat Y-nya kamu buat berapa? 12.000 kan? Bentar. Y-nya, nilai Y. Iya. 3524. Iya. Itu Wait. kayak kurang nol tuh di tengahnya harusnya itu. 8.000-an enggak ada harusnya. Oke, oke. Salah tipis loh, salah tipis ya. Oke. Pasti salah di perkalian yang MPC kali Y itu. Kurang nolnya sekok gimana itu. Ya, oke deh kok. Oke, kita langsung bahas aja. Oke, jadi cara pertama kalian bisa pakai yang cara dipakai sama Michelle ini. C2. Kita cari tahu aja nih titiknya apa dulu. Titiknya kan ada 500, 400. Titik kedua ada 800, 600. Berarti kita pakai C2 dikurang C1, berarti 600 dikurang 400. Ini 200 per C dikurang C1. C dikurang 400. Sama dengan Y2 dikurang Y1, 800 dikurang 500, ini 300. Lalu Y dikurang dengan 500. Ini kalian bisa coret, coret. Berarti ini 2, 3 maksudnya. 3C kurang 1.200 sama dengan 2Y dikurang 1.000. Kalian pindah ruas nanti feeling aku kok gak enak ya. Kayak ada yang salah. Oh ini. Ini kok 100 nih 1.000. Oke. Berarti ini 3C sama dengan pindah ruas 1.200-nya 2Y tambah 200. Ini berarti C sama dengan 2/3 Y tambah 200 per 3. Atau mungkin kalian mau ubah desimal jadi 2/3 Y tambah 66,67. Nah, dari sini kalian masukin aja, kalau misalnya Y-nya 12.000, ini aku tarik ke sini. Kalau misalnya Y-nya 12.000, maka C sama dengan 2/3 kali 12.000 tambah 66,67. Maka C sama dengan 8.000 tambah 66,67. C sama dengan 8.066,7. Ini cara pertama. Cara yang
umum, cara yang biasa digunakan. Tapi nggak afdol kalau nggak ada cara kedua. Ini cara kedua yang aku rekomen juga. Habisnya aku pakai cara ini. Pertama, kita nggak tahu C0-nya berapa, nggak masalah. Kita cari MPC-nya aja dulu. MPC-nya itu kan perubahan C per perubahan Y. Perubahan C-nya konsumsinya berubah 200, perubahannya ini yang Y 500, 800, 300, berarti 2 per 3. Lalu kalian ambil salah satu titik. Titik yang mana terserah, tapi aku sendiri mungkin lebih suka titik yang tentang apa aku suka angka 500, jadi 500 saja. Jadi 500, 400. Lalu kalian kan sudah tahu MPC, berarti kalian bisa dong begini. C sama dengan C0 tambah MPC kali Y. C ini 400, C0 tidak diketahui, tambah 2 per 3 kali 500. Nah ini kalau kalian hitung-hitung berarti C0 ini sama dengan, oke ini kita hitung cepat. Berarti ini langsung aku ubah ke dalam pecahan per 3 dikurang, ini 2 kali 500 ini 1000 per 3. Ini 200 per 3. Nah, ini sudah dapat berarti tinggal masukin aja nih ke, ini kita dapat nih sudah, C sama dengan 2 per 3 tambah 200 per 3. Ini tinggal aku tambahin aja, aku masukin aja kalau Y itu 12.000. Nanti kalian dapat sama hasilnya. C sama dengan 8.066,7. Jadi terserah kalian mau pakai cara pertama atau cara kedua. Tinggal kalian tentuin aja mana yang lebih cepat. Ada pertanyaan untuk yang ini? Oke, nggak ada. Nah, kita back ke sini lagi. Ingat, kalau misalnya kita punya pendapatan, selain kita konsumsi itu kadang ada uang yang kita sisihkan kan. Nah, itu sebutannya adalah savings. Jadi terkadang kalau misalnya kita ada spend, kita juga ada save. Makanya kita punya tabungan. Jadi